Agar kita bisa meraih keikhlasan, di antaranya melatih diri kita untuk menyembunyikan amalan soleh kita. Tidak kita share, tidak kita ceritakan. Bukan berarti enggak boleh, boleh. Tetapi saya katakan yang obat paling manjur agar kita bisa ikhlas, latih diri kita terbiasa menyembunyikan amal soleh kita. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, ya, uktum min hasanatik, uktum min sayyiatik, uktum hasanatik kama taktum min sayyiatik. Sembunyikanlah amal-amal solehmu sebagaimana kau menyembunyikan maksiatmu. Sebagaimana kalau kau bermaksiat kau tidak ingin orang lain tahu, maka tatkala kau beramal soleh usahakan juga kau sembunyikan. Kenapa ini perlu saya ingatkan para hadirin hadirat? Sekarang kita berada di zaman orang suka men-share amal solehnya. Apalagi zaman medsos. Sebagian orang dia umroh, dia share, ya. Dia foto, kemudian dia taruh di profil fikturnya, ya. Kemudian dia hajian, dia foto juga, ya. Sebarkan di Facebook, ya. Doain ya. Tapi dia menunjukkan dia sedang berhaji, kadang dia bersedekah, ya. Kemudian dia sebutin, ya. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia sebutin alhamdulillah hari ini sudah membelikan ibu ini, membelikan ayah ini, dia sebutin, ya. Kita enggak tahu nih dia ikhlas atau tidak, tetapi ini rawan. Ikhlas itu aziz, ikhlas itu berat. Seorang berusaha menyembunyikan amal dia. Kadang seorang men-share amal dia baik dengan, ya, perkataan atau dengan isyarat, ya. Maka seorang berhati-hati kepada hal ini, ya. Karena riya itu sangat halus. Begitu dia masuk ke dalam amal ibadah kita, maka gugurlah amal ibadah kita. Syaitan tidak peduli sebesar apa amalan Anda, sebesar apa pengorbanan Anda, sebesar apa uang yang Anda keluarkan, seletih apapun yang Anda lakukan. Tapi kalau Anda riya, selesai. Makanya Nabi SAW waktu berhaji, Rasulullah SAW berkata, Allahumma hajatun la riya fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini hajiku, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Karena haji itu rawan riya, rawan sum'ah. Ya. Maka seorang ingat, kalau dia berpuasa, dia sebenarnya tidak ada yang tahu kecuali dia omong sama orang. Ini melatih diri kita untuk biasa sembunyikan amal soleh kita. Ingat hadis Nabi SAW tentang salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Menunjukkan betapa berusaha dia sembunyikan amal soleh dia. Sampai kawan dekatnya, tangan kanan kawan dekatnya siapa? Tangan kiri. Kawan dekatnya pun tidak tahu. Dia sembunyikan. Dia sembunyikan dengan begitu rapat, benar-benar dia sembunyikan sampai kawan dekatnya tidak tahu. Yang biasanya bersama dengan dia, kalau dia nyetir tangan kirinya ikut, kalau ngangkat barang tangan kirinya ikut, kemana-mana dia berjalan tangan kirinya ikut. Begitu tangan kanan bersedekah, dia sembunyikan sampai tangan kiri tidak tahu. Kalau antum sudah sampai pada derajat ini, antum bahagia kalau enggak ada yang tahu, mudah-mudahan itu tanda antum sudah ikhlas. Latih diri antum sampai antum ada derajat, saya bahagia kalau enggak ada yang tahu. Kalau masih ada pengin cerita berarti masih ada gejala-gejala riya, antum harus lawan. Setan menggelitiki, ayo cerita. Akhirnya antum cerita. Ini bukannya sombong, ya, gitu. Saya mau cerita, bukannya riya, ya. Terus apa kalau bukan riya? Hanya mau kasih tahu. Bukannya saya cuma memotivasi, ya. Kadang-kadang begitu. Tapi subhanallah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, setan kalau tidak bisa menjerumuskan orang dalam riya, dia berusaha agar pahala menjadi berkurang. Pahala ibadah yang tersembunyikan lebih besar daripada pahala ibadah yang diketahui oleh orang lain. Kalau seorang sudah menyembunyikan amal soleh dia, setan buat dia tergelitik sehingga dia gatal-gatal, dia cerita akhirnya. Kalau dia cerita dalam kondisi ikhlas, niatnya bukan riya, hanya sekedar ya mungkin sharing pengalaman yang lainnya, maka pahala dia berkurang dari pahala amalan tersembunyi menjadi pahala amalan yang diketahui oleh orang lain. Dan itu sudah keberuntungan bagi syaitan. Terus dia digelitiki sampai akhirnya dia cerita dalam kondisi riya, maka gugurlah amal soleh dia. Karena perkara sekarang
menyedihkan. Saya lihat kondisi di medsos, orang sering men-share amal soleh dia. Kita tidak tuduh mereka riya, tetapi bahaya kita untuk diri kita sendiri. Bahaya kalau kita men-share amal soleh kita dalam segala hal. Ya. Saya dai saja ya repot masuk YouTube ya, memang ya harus di-share supaya saya dapat pahala. Kalau saya sembunyi-sembunyi, siapa yang mau ikut pengajian ya? Tetapi tidak perlu semua saya share. Mungkin kalau saya lagi pergi ke ujung dunia, ke belantara, hutan belantara, tidak perlu saya cerita. Itu rawan-rawan riya seperti itu. Ya. Mungkin ada perjuangan dakwah saya yang luar biasa, enggak perlu saya cerita. Sebagian orang semuanya dia cerita. Dia kemana, dakwah yang susah dia cerita, dakwah ini yang sebenarnya apa? Kita mudah-mudahan dia memotivasi. Kita tidak tuduh dia riya, tetapi saya bilang sangat rawan. Sangat rawan. Ya. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, kalau Anda keluar dari hotel menuju Masjid Nabawi dalam rangka beribadah, kalau bisa tidak cerita, jangan cerita. Tidak usah bilang ini hari sangat panas di Madinah 45 derajat, tetapi Allah menguatkan diriku untuk melangkahkan kakiku menuju Masjid Nabawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Repot. Itu riya yang tersembunyi. Riya tersembunyi. Masing-masing diri kita tahu. Ya ikhwan, saya katakan, kita ini sebenarnya punya sinyal. Kalau kita riya, pasti kita tahu, pasti kita sadar kita sedang riya. Ente mau pamer enggak? Itu pasti kalau kita mau cek diri kita, sebenarnya sinyal sudah ada. Kamu ini cerita gini supaya diakui, supaya dianggap, supaya dihormati, supaya orang tahu. Itu sebenarnya diri kita ini tak tahu. Makanya Allah bersumpah dengan nafsul lawamah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Nafsul lawamah itu jiwa yang baik, yang dia mencela. Tatkala pemilik jiwa tersebut terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia cela. Kamu begini, kamu begini. Kenapa kamu begini? Ada penyesalan, ada teguran. Riya, kemudian dia tegur, kamu sedang riya. Makanya kalau kita cek, sebenarnya kita tahu kita riya atau tidak. Maka daripada kita spekulasi riya atau tidak, mending kita sembunyikan amal soleh kita, selesai urusan. Amal soleh kita bungkus rapat-rapat, kita serahkan kepada Allah. Tidak usah cerita, tidak usah masukkan ke Facebook, tidak usah masukkan ke Twitter, tidak usah masukkan ke Instagram. Sekarang semuanya diceritakan. Ya. Mau berbakti sama suami diceritakan, berbakti sama orang tua diceritakan, berbakti sama istri diceritakan. Semuanya diceritakan. Sedekah diceritakan, mau ke masjid mana diceritakan, bantu orang miskin diceritakan, umrah diceritakan, haji diceritakan. Ya, mana amalan Anda yang hanya Allah yang tahu? Sekali lagi, jangan salah dipahami. Jangan kita, bukan maksud saya untuk menyatakan orang yang men-share amalannya berarti dia riya. Tidak. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang kita. Antum kalau bisa jangan men-share amal soleh antum sebisa mungkin. Tidak antum share kecuali darurat. Darurat baru antum cerita. Darurat baru antum cerita, enggak ada masalah. Tapi sebisa mungkin jangan cerita kepada siapapun. Latih diri untuk bahagia, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya ini bisa kita dapat setelah puasa. Kalau kita puasa Senin Kamis, kalau kita enggak cerita, enggak ada yang tahu, ya. Kecuali kalau kita cerita saya sedang puasa. Kalau enggak akan ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala.